Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Sapitri dari Universitas Pancasakti dengan nomor NIM 1872250057 akan memaparkan tugas dari dosen pengampu yaitu Bapak Darmawan MM dengan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian investasi. Investasi adalah tindakan atau proses pengalokasian sejumlah sumber daya seperti uang, waktu atau usaha ke dalam suatu aset atau proyek dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Tujuan utama dari investasi adalah untuk menghasilkan imbal hasil atau pendapatan yang lebih besar dari jumlah sumber daya yang diinvestasikan. Investasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk aset termasuk saham, obligasi, real estate, mata uang, komoditas, perusahaan startup, dan banyak lagi. Investasi merupakan strategi yang umum digunakan untuk membangun kekayaan jangka panjang, merencanakan masa pensiun, atau mencapai tujuan keuangan lainnya. Namun, penting untuk diingat bahwa semua investasi melibatkan risiko dan hasil yang tidak selalu dapat dijamin. Keuntungan dan manfaat investasi yaitu melalui investasi yang dilakukan masyarakat, perusahaan dapat meningkatkan peralatan usaha, menambah karyawan dan melakukan ekspansi pada usahanya. Lapangan kerja akan terbuka untuk mencari sumber daya yang unggul. Perusahaan bisa tumbuh dengan baik sehingga mampu memberikan pajak yang lebih besar kepada pemerintah. Berikut manfaat investasi yaitu selain tujuan investasi yang dijelaskan sebelumnya, investasi juga memiliki banyak manfaat bagi Anda selaku investor. Banyak orang mulai berinvestasi untuk mendapat keuntungan dan memperluas bisnis. Meningkatkan aset. Contohnya jika seseorang membeli tanah dengan tujuan investasi lalu menjualnya beberapa tahun kemudian dengan harga yang lebih tinggi, maka nilai aset berupa tanah mengalami kenaikan, namun peningkatan nilai aset tidak didapatkan dalam waktu singkat, butuh waktu yang lama dan kesabaran. Memenuhi kebutuhan di masa depan. Investasi di masa sekarang bertujuan untuk menunjang dan mendukung kehidupan di masa depan. Contohnya, Anda melakukan investasi dalam bentuk emas untuk dana pendidikan di masa depan. Gaya hidup hemat. Dengan investasi seorang akan mencoba hidup hemat untuk tetap berinvestasi. Pada akhirnya, orang tersebut akan menghindari membeli hal tidak penting dan bersifat lebih ekonomis. Adapun menghindari utang. Dengan gaya hidup sederhana, seorang akan menghindari hutang. Orang-orang yang memiliki komitmen investasi akan menghindari berhutang dan lebih memilih hidup hemat untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Bentuk investasi. Secara umum tujuan investasi adalah untuk mengembangkan aset. Investasi dibagi menjadi dua bentuk yaitu investasi aktiva dan real dan investasi aktiva finansial. Berikut penjelasan keduanya. Investasi aktiva real, investasi yang dilakukan oleh seseorang dalam bentuk yang terlihat atau tidak terlihat. Contohnya investasi emas, properti tanah, logam mulia, dan lain-lain. Adapun berikut investasi aktiva finansial yang dilakukan oleh investor dalam bentuk sekuritas, contohnya saham dan deposito. Tujuan investasi. Dari penjelasan sebelumnya, ada banyak tujuan investasi yang melatar belakangi investor melakukan investasi. Berikut tujuan investasi diantaranya mendapatkan penghasilan tetap. Tujuan investasi untuk mendapat penghasilan tetap biasanya diterapkan oleh mereka yang menanam modal pada sebuah perusahaan. Contohnya, Anda berinvestasi pada sebuah perusahaan pengelolaan makanan cepat saji. Dari hasil penjualan, Anda berhak mendapatkan persentase keuntungan tiap bulannya. Besarnya persentase keuntungan akan berbeda tergantung kesepakatan antara perusahaan dan investor. Adapun pengembangan
usaha. Selain mendapat penghasilan tetap dan keuntungan, investasi juga dapat mengembangkan usaha yang sedang Anda jalani. Laba investasi yang didapatkan dapat menjadi suntikan modal untuk bisnis Anda. Jaminan dalam bisnis. Jika Anda menanam modal pada supplier bahan baku usaha yang sedang Anda jalani, maka kemungkinan besar perusahaan tidak akan mengalami kekurangan pasokan bahan baku. Selain itu, harga produk Anda akan dapat bersaing di pasaran karena mendapatkan bahan baku yang lebih murah dengan kualitas yang baik. Adapun resiko investasi. Resiko investasi mengacu pada kemungkinan terjadinya kerugian atau ketidakpastian dalam hasil investasi menurut Otoritas Jasa Keuangan, bisa disebut OJK. Setiap investor memiliki sikap toleransi terhadap resiko investasi yang berbeda-beda. Resiko investasi ini tidak dapat dihindari sepenuhnya. Reinvestment risk yaitu resiko yang dihadapi investor akibat investasi atas bunga yang diperoleh dari hasil strategi reinvestment. Interest rate risk dan reinvestment risk mempunyai efek yang saling menghilangkan atau offsetting effect. Tingkat fluktuasi harga emas masih tinggi hingga awal tahun 2017, baik untuk harga emas murni batangan maupun harga emas perhiasan. Rata-rata harga emas, baik emas murni batangan maupun emas perhiasan, mengalami kenaikan harga pada Kamis 16 mulai dari 2.000 hingga 10.000 per gram dibanding Rabu 14/3. Sedangkan untuk emas perhiasan di toko emas Hamsa, harga emas pada Kamis 16/3, harga emas perhiasan murni yaitu sebesar 535.000 per gram. Emas perhiasan dengan kandungan emas 75% di harga 470.000 per gram. Emas perhiasan 70% dengan harga 430 per gram, dan emas perhiasan 42% dengan 280.000 per gram. Jika saya membeli emas dengan harga per gramnya 470.000 dengan kadar 75% dengan uang sebesar 250 juta, maka saya akan mendapatkan emas sebanyak 531,9 gram. Jika saya membeli dan berinvestasi emas dengan uang 250 juta, maka saya akan mendapatkan 581,39 gram dengan harga 430.000 dengan kadar 70%. Lalu jika membeli emas dengan kadar 42%, 250.000, maka akan mendapatkan 892,85 gram. Itulah nominal harga yang tertera. Saham Bursa Efek. Pada tanggal 25 April 2017, harga saham PT Sinar Jaya sangatlah tinggi, yaitu 14,950 per lembar saham, dan per lotnya itu 1.495.000. Saya mempunyai dana sebesar 250 juta dan akan saya belikan saham, dan saya akan mendapatkan 167 per lot. Dan 5 tahun kemudian pada tanggal 25 April 2022 saya menjual lagi, tetapi dikarenakan terkena wabah COVID-19, harga menjadi sangat turun menjadi 7.000 per lembar dan hanya 700 per lot. Lalu saya ingin menjual kembali 167 lot yang dibeli di tahun 2017 sebesar 700.000 per lot. Jadi uang saya dapatkan sebesar 116.900. Jadi di sini saya merugi sebesar 131.100.000. Inilah resiko dari membeli saham Bursa Efek tersebut. Adapun saya akan menjelaskan tentang investasi rumah. Pada tahun 2017 terdapat rumah yang akan dijual di daerah Bekasi Utara dengan harga rumah mencapai 6 juta per meter persegi. Dengan uang sebesar 250 juta, saya akan membeli rumah pada tahun 2017 dan mendapatkan sekitar 41 meter persegi.
Dan 5 tahun kemudian pada tahun 2022 harga rumah per meter persegi itu adalah 9.170.000 meter persegi. Lalu saya berniat akan menjualnya dengan 41 meter persegi pada tahun 2022 dengan harga 9.170.000 meter persegi, dan saya mendapatkan total uang sebesar 373.100.000. Jadi saya untung sebesar 123.100.000 dari penjualan rumah yang saya beli 5 tahun yang lalu. Itulah investasi rumah. Adapun investasi obligasi, pada tahun 2017 saya berinvestasi di PT Sinar Jaya Makmur untuk sebuah produknya yaitu mobil tronton sebesar 250 juta dengan bunga 30% per 6 bulan dari penerbit. Penjualan PT Sinar Jaya Makmur dari uang yang saya investasikan di sini jatuh tempo saya yaitu 6 bulan dalam waktu 5 tahun berikutnya pada tahun 2022. Saya mencairkannya dan saya mendapat uang sebesar 340 juta. Di sini dari investasi saya mendapatkan keuntungan sebesar 90 juta rupiah selama 5 tahun dari investasi saya ke PT Sinar Jaya Makmur dengan pencairan obligasi saya selama 5 tahun. Adapun deposito di bank, berikut penjelasan yang saya akan paparkan, yaitu pada tanggal 1 Februari 2017 saya akan mendepositokan uang saya di bank BRI sebesar 250 juta dengan bunga 2% dari uang yang saya depositokan, dan 5 tahun kemudian tepatnya tanggal 1 Februari 2022 saya menarik uang saya kembali semuanya termasuk bunganya, dan di sini saya mendapatkan uang sebesar 262.500.000 rupiah. Jadi dalam jangka 5 tahun saya mendapatkan keuntungan sebesar 12.500.000 rupiah dari deposit saya ke Bank BRI. Berikut inilah yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.